Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengertian Lembaga Perbankan. Di mana di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian bank. Bank, pengucapan bahasa Indonesia sendiri yaitu bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umum yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menertibkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca, berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mungkin penjelasan saya tentang pengertian bank cukup sekian, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Elpa Nur Pajwa. Mungkin bisa langsung saja untuk menjelaskan materinya, Elpa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi perbankan. Yang pertama, organisasi eksternal perbankan. Organisasi perbankan meliputi semua persoalan mengenai susunan dalam dunia perbankan, baik secara individual maupun secara menyeluruh dalam suatu negara. Organisasi eksternal membicarakan tentang susunan perbankan secara keseluruhan, baik mengenai struktur, pemilikan maupun lapangan usaha bank-bank yang ada dalam suatu negara. Yang kedua ini menjelaskan tentang organisasi internal perbankan. Organisasi internal perbankan sangat bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya karena perbedaan besar kecilnya bank selera, pimpinan, dan sejarah perkembangan bank itu sendiri. Jenis-jenisnya ada 4: kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan terakhir kantor kas. Yang ketiga ini menjelaskan tentang unit banking system sebagai suatu jaringan yang terintegrasikan dengan lembaga-lembaga perbankan yang terdiri dari BI, Bank Umum, dan BPR. Ada 4 di sini tercantum. Pertama, unit banking system; kedua, batch banking system; ketiga, group exchange banking system; dan yang terakhir, mixed system atau sistem campuran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Elpa telah menjelaskan materinya tentang organisasi perbankan, dan kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sobria tentang jenis-jenis bank. Mungkin langsung saja untuk Saudari Sobria. Halo Sobria. Oh iya. Suaranya enggak? Ada. Maaf ya, di sini baiklah saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bank. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dikenal pembagian jenis bank sebagai berikut. 1. Bank sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945 penjelasan pasal 23 ayat 3 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Yang kedua, bank tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya, terutama memberikan kredit jangka pendek. Bank tabungan juga dapat mengumpulkan dana yang terutama memperbungakan dananya dalam kertas dan surat berharga. Dan yang ketiga, bank pembangunan ialah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas surat berharga jangka menengah dan jangka panjang dalam usahanya di bidang pembangunan. Dan yang keempat, bank-bank lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Sobria telah menjelaskan materinya, dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Iya dan juga Saudari Yeni. Itu dipersilahkan kepada Saudari Iya dan Yeni. Itu langsung. Oke. Ya, langsung saja. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
lembaga negara yang Iya, putus-putus. dari campur tangan pemerintah dan atau pihak dalam tujuan Bank Indonesia adalah ya, Bank Indonesia mempunyai tugas baik berikut. Yang pertama, kedua yang atur dan menjaga pembayaran. Yang ketiga yaitu mengatur akan kebijakan moneter. Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas. Pada yang pertama, operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Yang ketiga, penetapan cadangan wajib minimum. Yang keempat, mengatur kredit atau pembiayaan. Ya, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yeni. Kepada Saudara Yeni, silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ia. Sasaran strategis untuk mewujudkan visi misi dan nilai-nilai strategi tersebut. Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu memperkuat pengendalian inflasi dan sisi permintaan dan penawaran. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai tukar. Yang kedua, mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien. Yang ketiga, menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP. Yang keempat, mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis. Yang kelima, memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar. Yang keenam, memperkuat pengelolaan keuangan yang akuntabel. Yang ketujuh, mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan governance. Yang kedelapan, mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten. Yang kesembilan, memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI. Yang ke-10, memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK. Ada juga tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan tunggal, dalam kapasitas sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yani telah menjelaskan materinya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zahra Maulidia. Mungkin langsung saja untuk Saudari Zahra untuk memaparkan materinya. Halo Zahra. Zahra, ada nggak itu? Nggak ada. Itu bagian apa Zahra? Nggak ada. Ya udah jelasin sama siapa kek? Yang mana itu? Kepemilikan bank. Iya. Oh ya udah langsung aja ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari Saudari Zahra yang yaitu tentang kepemilikan bank. Jadi menurut pasal 22 Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditegaskan yaitu 1. Bank umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia ataupun badan hukum Indonesia. Kemudian warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia dengan warga negara asing ataupun badan hukum asing secara kemitraan. Zainal Asikin, Penghukum Indonesia. Jadi di dalam pasal 28 sendiri menentukan mengenai merger sebagai berikut. Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Bank Indonesia. Dalam hal perubahan kepemilikan bank, dalam pasal 27 Undang-Undang Perbankan diingatkan bahwa setiap pemilik saham atas bank wajib atas ketentuan dalam pasal 16 ayat 3 dan pasal 22 sampai dengan pasal 26 yang berhubungan dengan perizinan dan kegiatan usaha bank serta wajib melaporkannya kepada Bank Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Saudari Zahra, dan kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu Setiawahyuni. Mungkin langsung saja untuk pemaparan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk hukum bank.
Bentuk-bentuk hukum bank mengacu pada jenis bank itu sendiri. Bentuk bank diatur pada bab 4 bagian kedua bentuk hukum, yaitu pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Bentuk bank syariah diatur pada bab 3 bagian 2, yaitu pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang hanya mengenal satu bentuk, yaitu Badan Hukum Perseroan Terbatas. Adapun beberapa jenis bentuk hukum bank, yaitu nomor 1, bentuk hukum perseroan terbatas. Setelah 2 tahun berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, pada tahun 2007 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 2. Bentuk hukum koperasi. Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha jasa perbankan. Dengan demikian, bank dapat dijalankan dengan bentuk hukum koperasi. Adapun jenis banknya dapat berbentuk bank umum ataupun bank pengkreditan rakyat. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengoperasian. Dan yang ketiga, yaitu bentuk hukum perusahaan daerah. Perusahaan daerah dapat mendirikan bank, baik yang berbentuk umum maupun bank kreditan rakyat. Sewaktu berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok perbankan, bank milik pemerintah daerah provinsi yang berbentuk bank pembangunan daerah didirikan dengan dasar peraturan daerah. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Wahyu telah menjelaskan materinya. Dan kemudian materi selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Sandy dan juga Saudari Fitri. Untuk itu bisa langsung saja untuk Saudara Sandy menjelaskan materinya. Halo, Sen. Fitri. Oh, Fitri dulu ya. Ya, baik, terima kasih kepada Fitri dulu. Oke. Ya, langsung aja ya, Fitri. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang pengawasan bank. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang, yaitu yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi 1. Yaitu pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi atau produk unggulan, dan aktivitas di bidang jasa. B. Yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. B. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, dan yang keempat yaitu pencegahan pembiayaan, terorisme, dan kejahatan perbankan, yaitu pemeriksaan bank yang meliputi asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas independensi, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalitas, yang keenam asas integritas, dan yang ketujuh yaitu asas akuntabilitas. Baik, mungkin hanya itu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fitri telah menjelaskan materinya. Dan kemudian materi yang terakhir mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Sandy Abdullah. Langsung saja untuk Saudara Sandy untuk menjelaskan materinya. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pengawasan bank yang meliputi Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK. OJK ini atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010 lalu. Yang tujuannya tidak lain adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya ada negara yang pernah menganut sistem yang sama seperti OJK yang ada di Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu Inggris.
yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1968 yang memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap lembaga keuangan atau termasuk perbankan. Negara yang kedua yaitu ada Australia yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 1968 yang menjalankan fungsi pengawasan lembaga keuangan yang terdiri dari bank, credit union, willing society, dan perusahaan asuransi. Kemudian yang ketiga yaitu ada Jepang yang dibentuk pada tanggal 22 Juni 1998 oleh pemerintahan Jepang demi membantu Bank Jepang atau Bank of Japan dalam melakukan fungsi pengawasan. Kemudian yang terakhir ada Korea yang didirikan oleh pemerintah Korea yang dipimpin langsung oleh seorang gubernur yang juga merangkap sebagai gubernur Komisi Jasa Keuangan yang mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemerintah. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Sandy telah menjelaskan materinya. Mungkin cukup sekian materi dari penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada perkataan yang salah gitu. Mungkin akan dicukupkan saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.